The Devil's Reject 2005 adalah sebuah film yang menceritakan tentang kelanjutan cerita dari film pertamanya. Sedikit sinopsis bahwa kelakuan keluarga Firefly pada akhirnya tercium oleh kepolisian. Hingga akhirnya tempat tinggal mereka yang selama bertahun-tahun telah menjadi saksi kekejaman keluarga ini harus berakhir dikepung oleh polisi. Nah, bagaimanakah nasib keluarga Firefly selanjutnya? Bagi yang penasaran, langsung aja ambil posisi. Film ini dibuka pada tanggal 18 Mei 1978, bertepatan 7 bulan setelah pengorbanan Halloween, yang memang keluarga ini sudah begitu banyak jumlahnya telah memburu dan mengorbankan orang tak bersalah demi sebuah ritual sekte. Dan memang sudah menjadi hal yang wajar bagi keluarga Firefly, hingga akhirnya terciumlah tindak kejahatan yang sudah mereka lakukan selama ini oleh polisi. Hari ini, saat ini tengah membawa seorang wanita tewas yang tanpa busana, tiba-tiba sekelompok besar pasukan polisi yang dipimpin oleh Sheriff John Quincy Waddell mengeluarkan misi pencarian untuk menghancurkan keluarga Firefly yang bertanggung jawab atas 75 pembunuhan dan penculikan selama beberapa tahun terakhir. Waddell dan pasukannya dengan segera memberondong tembakan senjata ke rumah tempat tinggal Firefly, di mana mereka yang berada di dalam rumah seketika terkejut dan langsung sigap dengan membuat pertahanan dan mempersenjatai diri mereka masing-masing. Meskipun begitu, tetap saja mereka tidak mampu menahan serangan yang dilakukan pasukan polisi yang bertubi-tubi meluncurkan peluru demi peluru yang perlahan menghancurkan rumah mereka. Sehingga pasukan polisi berhasil masuk dan segera cepat untuk menghabisi keluarga Firefly. Pada akhirnya di sana Rufus tertembak mati, lalu Mother Firefly berhasil ditangkap, sementara Baby dan Otis berhasil melarikan diri melalui jalan tikus yang memang sudah mereka persiapkan jauh-jauh hari. Sejak awal kakek Hugo tidak terlihat, yang mungkin dia diceritakan sudah tewas di film ini. Dalam pelariannya, Baby dan Otis secara kebetulan bertemu seorang pengemudi. Lantas mereka berdua langsung membunuh wanita pengemudi untuk segera mencuri mobilnya. Setelah penyergapan itu berakhir, Waddell dan pasukannya langsung menggeledah semua area rumah keluarga Firefly. Mereka menemukan banyak potongan tubuh manusia yang dijadikan hiasan dan sebagian disimpan di basement. Namun ada satu hal yang mengejutkan. Waddell menemukan sebuah buku foto yang dimana terlihat jelas foto dan gambar Kapten Spaulding, yang ternyata sebenarnya Kapten Spaulding adalah ayah kandung Baby. Dalam cerita film pertamanya, sebenarnya keluarga Firefly dan Spaulding sudah membuat skenario untuk menjebak orang-orang yang berkunjung ke tempat Spaulding agar masuk jebakan rumah keluarga Firefly. Itulah alasan tersendiri kenapa Spaulding tidak tinggal bersama dengan keluarga Firefly. Baby menghubungi ayahnya melalui telepon umum untuk memberitahu semuanya yang telah terjadi. Sontak hal itu membuat Spaulding panik. Hingga akhirnya mereka membuat kesepakatan untuk bertemu di Hakiki Palms, sebuah nama untuk hotel rusak yang terletak di suatu tempat. Sementara itu terlihat jelas kabar berita di TV yang menjelaskan bahwa penyergapan itu membuat dua target meloloskan diri. Waddell membuat sebuah pesan kepada Baby dan Otis bahwa mereka tidak akan bisa lari kemanapun. Di motel Hakiki Palms terdapat sekelompok band lokal yang tengah menginap untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanannya. Namun apesnya, ketika Baby dan Otis tiba di motel, mereka segera langsung menyandra sekelompok band di kamarnya. Kemudian satu anggota band yang tidak tahu apapun yang baru saja kembali langsung ditembak mati oleh Otis. Sontak hal itu membuat mereka semakin panik yang tengah mengalami keadaan seperti itu. Sementara di sisi lain, dalam perjalanan menuju motel Hakiki Palms, Kapten Spaulding kehabisan bensin dan secara kebetulan dia bertemu sepasang ibu dan anak yang baru saja mau pergi dengan mobilnya. Dia mengambil kesempatan itu dengan menyerang ibunya dan menakuti seorang anak laki-lakinya yang bertujuan untuk mencuri mobil mereka. Sementara itu di kamar motel, Otis memperkaos istri salah satu anggota band yang bernama Roy. Perasaan Roy yang melihat istrinya diperlakukan seperti itu rasanya ingin sekali melawan, tetapi dia tidak bisa berbuat apapun, sedangkan Otis memegang senjata. Kemudian Otis menuntun Roy dan temannya bernama Adam untuk suatu keperluannya. Otis membawa kedua tahanannya ke tempat dia mengubur senjata. Namun saat berjalan menuju ke tempat lokasi, kedua tahanan ini mengambil kesempatan untuk berusaha menyerang Otis. Namun kebanyakan psikopat itu di mana-mana memang kuat-kuat.
Akhirnya Otis mampu melawannya. Dia memukuli Roy, kemudian dia memotong wajah Adam untuk dijadikan topeng. Well, I ain't gonna save you. Don't. Sementara keadaan di kamar hotel, saat Baby ditugaskan untuk menjaga dua wanita yang tersisa, memang mereka terlihat ketakutan dan diam saja. Akan tetapi, Wendy, istri dari Adam, tak lama dia berpura-pura ke kamar mandi untuk mencoba melarikan diri dari jendela. Namun saat istri Roy, Gloria, mencoba memberontak, Baby langsung membunuhnya. Wendy yang menyaksikannya, dia berlari keluar dari motel, tetapi apesnya, dia ditangkap Kapten Spaulding yang baru saja tiba dan membuatnya pingsan. Otis kembali, kemudian ketiganya dengan segera meninggalkan motel secepatnya. Selang beberapa saat, pelayan motel datang untuk membersihkan kamar, dan dia menemukan sebuah kamar yang dijadikan tempat pembunuhan. Lalu pelayan itu sangat terkejut ketika memasuki kamar mandi, yang dimana dia melihat jasad korban, dan The Devil's Reject telah tertulis di dinding menggunakan darah. Lalu dia dikejutkan oleh Wendy yang terlihat sangat syok. Keduanya sama-sama berlari keluar dengan perasaan ketakutan. Dan secara tidak sengaja, ketika Wendy berlari ke jalan raya untuk meminta bantuan, tiba-tiba dia tertabrak mobil hingga membuatnya tewas. Setelah kejadian itu, Waddell menyelidiki TKP dan mengetahui itu perbuatan keluarga Firefly. Usut punya usut, alasan Waddell sangat berambisi untuk menangani kasus ini. Ternyata dia adalah saudara dari Sheriff George Waddell yang memang dia terbunuh saat menyelidiki rumah keluarga Firefly di film pertamanya. Itulah alasan mengapa dia sangat berusaha keras untuk menangkap keluarga Firefly yang tersisa, yang memang kesempatan ini sekaligus ajang balas dendam untuk kematian saudara tercintanya itu. Untuk memudahkan pencariannya, Waddell memanggil sepasang pembunuh bayaran bernama Moral dan Rondo untuk membantunya menemukan ketiga keluarga Firefly yang tersisa. Hingga akhirnya, saat menyelidiki, mereka menemukan sebuah nama dalam daftar yang diduga keluarga Firefly berlindung di tempatnya. Dia bernama Charlie Altamont, yang tak lain adalah rekan Spaulding. I am coming down now. Kemudian kondisi di tahanan, Mother Firefly tidak pernah membuka mulut tentang informasi keluarganya kepada Sheriff. Malahan dia membuat Waddell kehilangan kewarasannya ketika Mother Firefly mengungkapkan bahwa dia telah membunuh saudaranya. Kemudian setelah mengalami mimpi di mana saudaranya George Waddell menuntut dia untuk membalas kematiannya, Waddell langsung menikam Mother Firefly sampai tewas di tahanan. Sementara itu, keluarga Firefly yang masih hidup sampai dan berkumpul di rumah Lachnat milik Charlie, yang memang dia sendiri juga menawarkan ketiga psikopat ini untuk berlindung di tempatnya dari pencarian polisi. Akhirnya, malam itu mereka habiskan untuk bersenang-senang. Tapi besoknya, saat Charlie meninggalkan rumahnya, entah dari mana Sheriff Waddell berhasil menemukan Charlie di luar. Dengan ekspresi penuh kemarahan, dia mengancam Charlie untuk menyerahkan Firefly. Tonight, midnight. Pada akhirnya momen yang ditunggu-tunggu Sheriff pun tiba. Malam itu juga, Sheriff Waddell dengan dibantu oleh sepasang pembunuh bayarannya berhasil menangkap ketiga psikopat Firefly. Right. Lalu kemudian Sheriff membawa mereka bertiga kembali ke rumah Firefly, di mana mereka bertiga diikat tak berdaya untuk dijadikan bahan siksaan Sheriff Waddell. Brains hit the floor. Line. Now I realize it. Sheriff menggunakan metode serupa yang mereka gunakan pada korban mereka sendiri. Dia memaku tangan Otis ke kursinya dan menempelkan foto-foto TKP ke perut Otis dan Baby dengan staples. Jujur ya, di momen ini Mimin sangat puas ketika para psikopat terlihat menderita dan mendapatkan ganjarannya, karena selama ini kita selalu diperlihatkan ekspresi psikopat ini yang selalu menunjukkan gimmick wajah yang santai. Selanjutnya, kemudian Sheriff memukuli dan mengejutkan Kapten Spaulding dan Otis dengan pukulan ternak, lalu Baby diejek tentang kematian ibunya. Untuk mengakhiri ini semua, Waddell membakar rumah dan meninggalkan Otis dan Spaulding untuk dibakar. Tetapi, dia membiarkan Baby keluar sehingga dia bisa memburunya untuk dijadikan olahraga.
Baby yang terus berlari dalam keputusasaan, dia diselamatkan Charlie yang kembali untuk menyelamatkan keluarga Firefly. Tetapi, sayangnya Sheriff menyandra dan langsung membunuhnya. Lalu kemudian Baby ditembak tepat di betisnya, membuat dia tak berdaya, sehingga Sheriff dengan puas bisa menyakitinya. Dalam keadaan Baby yang hampir tewas, tiba-tiba Tini datang membantu Baby. Dengan segera dia mematahkan leher Waddle yang membuatnya tewas. Kemudian Tini segera menuju rumah yang terbakar untuk menyelamatkan keluarganya. Setelah semuanya selamat, Otis, Baby, dan Spaulding melarikan diri dengan mobil Charlie, sementara Tini tetap tinggal dan dia berjalan menuju rumah yang terbakar. Ketiganya mengemudi meskipun dalam keadaan terluka parah, dan tampaknya mereka merasakan penderitaan oleh pengalaman mereka dengan pemahaman yang lebih jelas tentang siksaan dan penderitaan yang telah mereka berikan kepada korban masa lalu mereka. Saat Otis berkendara di jalan dengan Baby dan Spaulding tertidur di kursi belakang, dia melihat brigade polisi di depan mereka. Menyadari bahwa mereka tidak akan bisa berhasil keluar hidup-hidup, dia membangunkan Baby dan Spaulding, lalu memberikan mereka masing-masing senjata. Saat lagu yang diputar di radio menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah bisa berubah, mereka melaju cepat ke brigade dengan tembakan-tembakan penuh perjuangan. Pasukan polisi pun membalas serangan tembakannya, sehingga mereka menerima banyak peluru yang bersarang di tubuh mereka. Film pun selesai. Ending yang cukup memuaskan. Secara, Waddle berhasil membuat ketiga psikopat Firefly bisa merasakan penderitaan yang telah dialami oleh korban-korban mereka, yang mana saat-saat terakhir juga mereka harus terkepung oleh brigade polisi. Namun di sini sedikit kecewa karena Sheriff Waddle harus tewas oleh Tini, yang memang kepolisian telah melakukan kesalahan besar karena tidak tahu bahwa Tini adalah keluarga Firefly. Nah, untuk cerita film ini masih berlanjut ke sequel ketiganya dengan judul Three from Hell 2019. Nah, jika ada kesempatan, Mimin akan buatin lagi untuk yang ketiga. Cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton, semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!